Kayaknya mau kudeta presiden lah, apalah. Kudeta apa? Kepala kamu tuh yang kita kudeta, mau kudeta presiden. Tulis itu, saya bilang. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu tuh yang kita kudeta, mau kudeta presiden. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimakzulkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Benar nggak? Ya. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau tanah. Saya juga bau tanah. Hercules, kau larang bicara sembarangan, tapi Roy Panci yang memfitnah menuduh lebih dari sembarangan, kau puja, kau sanjung, kau dukung. Tua-tua keladi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Hercules ya. Bukan tentang pesawat ya, melainkan mantan preman dan juga mantan tentara ya. Jadi Hercules ini mantan tentara yang tiba-tiba saja kemarin-kemarin ini, baru-baru ini ikut berspeak up terkait tuntutan para purnawirawan yang menginginkan ya agar Gibran dimakzulkan melalui MPR. Dengan terang-terangan Hercules mengatakan bahwa para purnawirawan itu adalah orang tua kita bersama yang harus dihormati. Sepakat. Tapi jika mereka menginginkan Gibran turun, maka Hercules bilang kepala mereka lah yang harus diturunkan. Waduh. Ngeri, ini horor kali. Nah, pernyataan Hercules ini langsung ditanggapi oleh mantan Panglima TNI ya teman-teman ya. Nggak usahlah saya sebutkan namanya. Dia mengatakan bahwa Hercules adalah seorang preman. Nah loh, kalau Hercules ya Anda sebut preman, kenapa nggak Anda ratakan ketika Anda masih menjabat sebagai Panglima TNI? Kenapa Anda biarkan Hercules berkeliaran menjadi seorang preman? Kenapa Anda membacotnya baru sekarang? Aduh, kocak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kayaknya mau kudeta presiden lah, apalah. Kudeta apa? Kepala kamu tuh yang kita kudeta, mau kudeta presiden. Tulis itu, saya bilang. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu yang kita kudeta, mau kudeta presiden. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimakzulkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Benar nggak? Ya. Saya ada di sini, saya sebenarnya nggak mau karena saya ini. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu menamai Pak Presiden, Pak Prabowo, dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah, para purna itu. Karena pertaruhan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah, kayak Pak Sutioso, apain? Pak Sutioso itu sudahlah, nggak usah menyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Nggak usah nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Iya, teman-teman ya, barusan kita mendengar pernyataan Hercules ya, hampir 4 menit dan tadi sudah kita dengar bareng-bareng. Jadi nggak usah saya komentari lah. Saya cuma tertarik dengan salah satu pengacara di depan Hercules itu yang manggut-manggut.
Tentu teman-teman tidak asing ya dengan pengacara di depan Hercules yang menggunakan baju batik coklat, ya lupa saya namanya ya. Pokoknya yang pada saat kasus Vina ini orang jadi bulan-bulanan netizen ya, yang mukanya diganti kodok dan lain sebagainya. Nah, menurut teman-teman bagaimana terkait pernyataan Hercules barusan yang akhirnya itu dikecam oleh banyak pihak ya, terutama mereka-mereka yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Ini salah satunya. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan. Kalau itu preman. Di Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh GRIP, pertama mencintai dulu GRIP, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan GRIP. Preman itu. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobil negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah gak ada. Kayaknya preman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bawa tangan lagi. Saya juga bawa tangan. Yang sopan bicara. Para Purnawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Itu mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan 8 itu kan mendukung, kecuali IKN, dan memberikan masukan-masukan yang konkret berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena purnawan itu, harus tahu, purnawan yang di situ bicara itu, mereka adalah orang-orang gila, gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia tuh gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini yang super santun. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini, dengan menggunakan bahasa preman. Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan menjadi purnawirawan. Bahkan doanya prajurit itu agar bisa pensiun. Kenapa? Panjang umur pensiun, sukses menjalankan tugas. Pak Setioso itu bukan langsung bintang 3 loh. Purnawirawan bukan langsung begitu loh. Mereka berdarah-darah. Termasuk saya juga berdarah-darah di Timur Timur. Dan yang lebih parah lagi, kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Kehancuran akan terjadi. Kenapa? Posnya akan tinggi. Mana ada preman cinta rakyat? Gak ada yang meres. Dengan keroyokan, meres rakyat. Gak boleh. Negara tidak boleh ada preman yang sudah itu harus diberantas. Nah, seperti apa yang saya sampaikan pada saat opening tadi ya, saya menghargai Anda sebagai seorang mantan Panglima TNI. Bahkan ketika Anda menjadi Panglima TNI, saya ya juga menaruh hormat lah ya, walaupun saya bukan anggota, saya hanya rakyat biasa, tetapi saya ya harus menghormati pejabat negara, apalagi setingkat Panglima TNI. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Anda baru sekarang mengatakan bahwa Hercules itu preman? Kalau memang Anda tahu Hercules itu preman, kemudian suka bikin gaduh misalnya, ya kan, kemudian suka bikin keonaran, kemudian mengumpulkan banyak orang dalam ormas tertentu, tetapi tujuannya itu misalnya ya
tidak baik misalnya. Kenapa Anda baru ngomong sekarang gitu loh? Kenapa Anda ketika masih menjabat sebagai Panglima TNI diam saja? Oh gini Bang, urusan dalam negeri itu TNI tidak memiliki hak apapun. Iyalah, ya kan? Oke lah seperti itu. Tetapi Anda Panglima TNI, Anda juga bisa berkoordinasi dengan Kapolri saat itu, ya kan? Karena Anda Panglima TNI setara dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi faktanya Anda diam aja. Baru sekarang bacot macam kayak gini, ya basi lah Pak. Lanjut. Hercules, kau larang bicara sembarangan. Tapi Roy Panci yang memfitnah menuduh lebih dari sembarangan. Kau puja, kau sanjung, kau dukung. Tua-tua keladi. Ya, saya sependapat teman-teman ya dengan sindiran yang disampaikan oleh netizen barusan. Karena itulah faktanya ya kan. Ya kita memang menyayangkan ya ketika Hercules menyampaikan sebuah pernyataan tersebut karena menurut saya dalam tanda kutip itu mengandung ancaman. Tetapi ya menurut saya wajar juga karena apa? Karena para purnawirawan ini juga ya dalam berorasi kan ya juga mengandung ancaman gitu loh, mengancam menurunkan Gibran gitu loh. Sementara Gibran dan Prabowo ini kan dipilih langsung oleh rakyat. Masa rakyat seperti Hercules tidak boleh berspeak up? Kan boleh saja. Tapi faktanya apa? Disalahkan. Sementara si Roy Panci yang setiap hari suka mencaci maki, memfitnah ya, dan yang lain-lain itu ya kan, itu malah disanjung-sanjung, dipuji dan didukung. Kan tidak logis. Lanjut. Baru-baru ini lagi hangat banget topik pemberhentian atau pencabutan jabatan wakil presiden dari seorang Gibran, atau bisa kita bilang dengan istilah pemakzulan, yang mana terdapat 300 purnawirawan yang kemudian mengusulkan atau mendesak DPR untuk kemudian memberhentikan Gibran dari wakil presiden. Nah, apakah Gibran itu dapat dimakzulkan dari jabatannya sebagai wapres di negara Republik Indonesia? Nah, kalau misalkan kita buka di konstitusi tertinggi kita di Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman, ada mekanisme yang kemudian harus dilalui dalam pemakzulan seorang wapres, termasuk juga seorang presiden Republik Indonesia itu sendiri, yang menurut gue mekanisme ini sangat kompleks dan sangat tidak mudah, atau bisa kita bilang yang mustahil lah untuk dilakukan untuk memakzulkan Gibran. Kenapa kayak gitu? Mulai dari tahap DPR harus ngajuin ke MK, dalam ngajuin ke MK juga harus ada syarat-syarat anggota yang hadir dan yang setuju. Dari MK juga harus melakukan sidang. Setelah sidang kemudian diajuin ke MPR, itu nggak langsung dimakzulin, tapi ada syarat-syarat juga, mulai dari anggota yang hadir, mendengarkan penjelasan, bukti dan lain sebagainya, sampai dengan voting dengan syarat beberapa persen anggota yang harus setuju. Nah, kalau misalkan kita lihat syaratnya, bisa kita buka di dalam pasal 7A dan juga 7B Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa seorang presiden maupun seorang wakil presiden itu dapat dimakzulkan ketika kemudian mereka melakukan sebuah perbuatan pelanggaran yang berat, mulai dari tindak pidana yang berat, pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, korupsi, atau perbuatan tercela lainnya yang indikatornya itu kayak gini. Step yang kedua yaitu DPR kemudian mengajukan ke MK dengan syarat yang termaktub dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, yang mana untuk mengajukan ke MK itu juga nggak semudah itu, butuh 2/3 hadir, butuh 2/3 setuju. Kalau misalkan 2/3 setuju baru bisa lanjutin ke MK, kalau enggak ya stop dan nggak ada lanjutannya. Nah, baru setelah tembus ke MK melakukan sidang terbuka, mengumpulkan semua bukti. Kalau misalkan MK menghasilkan putusan yang final dan mengatakan bahwasanya terbukti melakukan perbuatan pelanggaran berat sesuai dengan kriteria yang ada pada pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, maka kemudian dari situ DPR akan melanjutkan dengan dasar membawa putusan MK yang final tadi untuk mengusulkan pemberhentian ke MPR. Nah, kalau misalkan udah sampai ke MPR itu melakukan sidang paripurna untuk melakukan voting. Dalam sidang paripurna tersebut pun terdapat sebuah proses di mana mendengarkan keterangan dari wapres atau presiden yang akan dimakzulkan yang bersangkutan. Dan dalam proses persidangan paripurna tadi itu wajib kehadiran anggota 3/4 dan wajib 2/3 yang setuju dari anggota yang hadir di sidang paripurna MPR itu tersebut. Kalau misalkan nggak memenuhin, ya nggak jadi tuh dimakzulin. Tapi kalau memenuhin, barulah pemakzulan itu akan sah dan akan resmi terjadi. Nah ya, jadi udahlah ya, perdiskusian atau perdebatan mengenai Hercules ya, itu ya marilah kita sudahi saja, kita kembali lagi ke perdebatan yang esensinya gitu ya, yaitu tentang
8 tuntutan atau petisi yang disampaikan oleh para purnawirawan ya, yang salah satunya adalah menginginkan Gibran itu dimakjulkan melalui skema di MPR begitu ya. Dan barusan kita sudah mendengarkan nih ya, kita sudah mendengarkan yang disampaikan oleh netizen barusan, dan menurut saya ini sangat tepat sekali begitu loh. Pemakjulan itu bisa dilakukan ya, pemakjulan itu boleh. Bukan hanya wakil presiden, presiden pun bisa dimakjulkan ya. Ingat loh ya, Abdurrahman Wahid itu dimakjulkan ya oleh, ya tahu sendirilah siapa aktor di belakangnya. Tetapi sekali lagi, nggak semudah membalik telapak tangan bro, harus jelas ya kesalahannya dan harus bisa dibuktikan. Bukan hanya asumsi ya, dan bukan hanya berdasarkan like dan dislike, suka dan tidak suka ya. Lanjut. Upaya sejumlah purnawirawan TNI untuk mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto, bahkan pada tingkatan tertinggi, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, untuk mengambil langkah-langkah progresif dengan melakukan pencopotan terhadap Gibran dari jabatan sebagai Wakil Presiden, itu dapat dikatakan sebagai langkah yang harus diantisipasi baik oleh seorang Prabowo sebagai presiden, karena saya katakan itu adalah bagian dari usaha menjerumuskan Prabowo untuk melakukan tindakan yang melanggar konstitusi. Jika ini tidak dipahami dengan baik oleh seorang Prabowo, maka apa yang berhembus kencang sebagai usaha untuk mencopot Gibran dari jabatan sebagai wakil presiden itu bisa juga berhembus kencang satu paket bahwa presiden itu juga bisa dicopot. Dan kalau ini kemudian berhembus liar tanpa ada antisipasi dengan menimbang banyak hal, maka ini adalah bagian dari usaha untuk memperkeruh kehidupan politik dan demokrasi kita, dan ini juga bisa Iya, jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh pengamat politik di media sosial barusan teman-teman ya, yakni Krismon John. Ini adalah seorang pengajar ya. Jadi omongannya itu tidak berapi-api, tidak meledak-ledak ya, dan apa yang disampaikan itu menggunakan pendekatan-pendekatan yang terukur. Tentu beda sekali dengan golongan sebelah ya, kubu sebelah yang ngakunya itu ahli semua, tapi suka marah-marah, dan kalau berpendapat itu sama sekali tidak menggunakan pendekatan-pendekatan yang logis. Hahaha. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Simon John barusan, dan saya berharap Prabowo ya sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini mengambil langkah-langkah strategis, taktis dan cepat gitu ya. Ya, dalam menyikapi ini semua, karena ini berbahaya, ini merupakan bahaya laten ya. Saat ini memang itu hanya sebuah itu tuntutan yang ditulis di sebuah kertas sebagai tuntutan biasa. Tapi bisa jadi ya di masa yang akan datang tuntutan ini juga disertai dengan peluru. Waduh, bisa lagi kembali ke tragedi 65. Itu yang harus kita waspadai. Ingat ya, berbagai tragedi yang terjadi di Indonesia ya, pemberontakan yang terjadi di Indonesia sebagian besar, kalau tidak mau dikatakan semuanya, di latar belakangi, dipawangi ya oleh orang-orang yang terpapar virus kadrun ya. Itu harus kita waspadai. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang menyebut bahwa Hercules ngomongnya ngawur ya, mereka tidak terima. Ya, tetapi Roy Panci ya dan kawan-kawan yang ngomong jauh lebih ngawur, didukung tapi malah didukung gitu loh, dan dikatakan sebagai sebuah kritik. Ya begitulah ya. Ya, begitu Jokowi menempuh jalur hukum, malah Jokowi yang disalahkan dan dianggap membungkam kebebasan berpendapat. Waduh ya. Inilah manusia-manusia koplak yang harus ditandai di negeri ini ya, karena harus diwaspadai. Kalau perlu buatkan PP untuk memulangkan mereka semua ke negara asal leluhur mereka. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini.
Sebelumnya, saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.